Hei semuanya kalian, sekarang siapa yang sedang kalian takuti? Tuhanmu atau aku? Kata dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gengs. Balik lagi di channel kesayangan kalian, Akhilas Room. Hai gengs, apa kabar nih kalian semua ya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi buat kalian yang baru pertama kali mampir di channelnya Akhilas Room, gue ucapin selamat datang. Kalau buat lo yang udah berkali-kali bulak-balik channelnya Akhilas Room belum subscribe, kebangetan lu. Subscribe tong, tinggal klik tombol merahnya doang itu sama notifikasinya biar lo kagak ketinggalan. Kalau ntar kita update lagi video-video seru lainnya nih, kayak di kali ini gengs ya. Jadi kali ini kita akan ngebahas satu segmen yang berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena ada beberapa orang-orang yang mungkin udah mulai, duh ngeri banget nonton Akhilas Room, cuman serem-serem mulu. Kalau kagak pembunuhan, kisah misterius. Kalau kagak horor. Nah kali ini segmennya agak sedikit berbeda nih guys ya. Karena kebetulan ada salah satu viewers Akhilas Room yang beberapa kali request untuk ngebawain satu kisah yang ya bisa dibilang semacam biografi, tapi nggak kalah seru dengan kisah-kisah sebelumnya. Dimana di video ini lu akan ngedengerin kisah hidupnya salah seorang tokoh dari Turki ya, dengan nama Mustafa Kemal Atatürk. Nah buat kalian yang mungkin udah sering dengar nama ini tapi belum tahu gimana sih emang kisahnya kan, kenapa dia jadi setenar itu di Turki sana gitu, dan juga kenapa banyak banget isu-isu yang menyelimuti dari si sosok ini sendiri geng. Jadi cocok banget nih buat tontonan kalian, sekalian nambahin wawasan juga ya kan. Dan insya Allah tentunya video ini juga didasari dari riset ilmiah ya, dari literatur-literatur yang ada gitu ya, kagak hoax gitu kalau kita mah. Seperti biasa video Akhilas Room pasti dimulai dari profil objek yang akan kita bicarakan. Ya gengs, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk aja ke ceritanya. Meluncur. Mustafa ini adalah seorang pria yang lahir pada tahun 1881 di wilayah Selanik atau yang sekarang dikenal dengan nama Thessaloniki yang adanya di Yunani gengs ya. Waktu itu Yunani itu masih salah satu negara jajahannya Turki, yaitu Kesultanan Turki Utsmaniyah atau yang dikenal dengan Turki Ottoman. Jadi walaupun itu sekarang udah jadi Yunani ya, kalau dulu itu masih ada di bawah pemerintahannya Turki gengs. Dan sebenarnya Mustafa Kemal Atatürk nih waktu dilahirin nggak punya nama yang panjang kayak yang ada nih, karena nama dia yang terkenal itu panjang banget gengs ya. Ibaratnya kalau lagi Uwan nih ya, ngelingkerin namanya aja setengah jam itu. Dia ini sebenarnya lahir cuman namanya Mustafa aja gengs ya. Kebiasaannya orang Turki zaman dulu kalau namain anak itu pendek-pendek gengs, cuman satu kata doang. Nanti gue akan ceritain gimana dia bisa dapat nama sepanjang itu gengs ya, dari mana asalnya gue akan ceritain. Tapi ya sekarang kita fokus dulu nih ke masa kecilnya si Mustafa ini. Mustafa lahir dari seorang ibu bernama Zubeyde Hanim. Ya mohon maaf nih ya kalau agak-agak salah penyebutannya gimana gitu ya, karena gue bukan orang Turki kan ya. Dan dia ini punya ayah namanya itu Ali Riza Effendi. Dimana nama Effendi sendiri bukan namanya dia asli, itu tuh semacam gelar sematan ya di masyarakat Turki saat itu, untuk digelarkan kepada seorang pria dengan martabat yang tinggi gitu loh. Kalau di Eropa mungkin tenar dengan nama Sir gitu ya, semacam tuan gitu ya. Nah tapi gengs ya, Ali Riza Effendi ini sendiri bukan ayahnya si Mustafa yang asli. Karena diketahui ya, Mustafa ini adalah anak di luar nikah dari ibunya, yaitu Zubaidah Hanim tadi ya. Kalau menurut beberapa literatur katanya sih kalau ayah aslinya si Mustafa sendiri adalah Yaroslavania, dan hal ini juga dipertegas sama si Mustafa yang emang nggak mau ngakuin Ali Riza itu sebagai ayahnya dia gengs. Dan ayah tirinya Mustafa juga meninggal ketika si Mustafa baru berusia 7 tahun. Dugaan Mustafa ini sebagai anak dari luar nikah juga dipertegas lagi nih gengs ya, karena emang terakhir si ibunya Zubaidah Hanim ini mengeluarkan nama Mustafa ini dari ahli warisnya mereka. Ya kalau di hukum Islam kan jelas ya, anak yang di luar nikah mohon maaf nih ya, emang nggak berhak untuk dapatkan waris gitu kan ya. Jadi bisa dipastikan bahwasannya si Mustafa ini emang ya belum tahu bapaknya siapa gitu. Semasa kecilnya Mustafa ini dikenal sebagai anak yang cukup cerdas. Menurut beberapa orang bahkan dia ini ya hampir jenius, karena emang nih orang demen banget sama yang namanya pelajaran, dan dia tuh terkenal banget pinter dalam hal-hal yang berbau pelajaran gengs. Dan ketika usia Mustafa ini menginjak usia 12 tahun ya, dia ini sekolah di sekolah menengah militer gitu, dan di sanalah dia mulai mendapatkan nama tambahannya yaitu Kemal. Nama Kemal ini sebenarnya artinya adalah kesempurnaan. Hal ini dia dapatkan karena memang kebetulan yang tadi gue bilang dia anak pinter gitu kan. Begitu ujian di sekolahnya dilaksanakan, si Mustafa ini dapat predikat dan nilai tertinggi di sekolahannya gengs ya. Makanya salah satu guru matematikanya dia ini memberikan sematan nama Kemal untuk si Mustafa. Dan sampai akhirnya di tahun 1895 dia baru berangkat ke kota Manastur, dan dia melanjutkan sekolahnya di sana gengs. Nah setelah dia menamatkan sekolahnya di Sekolah Tinggi Militer Manastur nih, dia ini lulus dengan pangkat letnan ya. Namanya juga sekolah militer kan,
lulus kagak dapat rapot begitu, kagak, langsung dapat pangkat. Dan dia kebetulan pangkatnya letnan, artinya udah masuk perwira kelas menengah lah ya. Dia ini langsung dapat tugas pertamanya yaitu menjadi salah seorang tentara di Damaskus, gengs. Dan di kota Damaskus ini juga dia langsung bergabung dengan sebuah organisasi perwira kecil-kecilan gitulah ya. Jadi isinya perwira-perwira yang emang anti Turki nih. Nama organisasinya adalah Vatan ve Hurriyet, yaitu tanah air dan kemerdekaan artinya, gengs. Organisasi ini secara terang-terangan menolak semua hukum-hukum yang diterapkan sama kesultanan di Turki sana, gengs ya. Karena emang wilayah Selanik, wilayahnya si Yunani ini masih di bawah pengaruhnya kesultanan Turki ya. Otomatis mereka ngerasa pengaruh politik dari kesultanan Turki ini sangat mengekang mereka dan mereka tuh ingin merdeka. Makanya namanya itu kan tadi ya, tanah air dan kemerdekaan. Sampai 2 tahun kemudian di 1907 akhirnya dia langsung kayak naik pangkat ya, dan dia tuh diajak untuk bergabung di sebuah komite namanya Komite Turki Muda, gengs ya. Dimana isinya itu orang-orang yang berpengaruh juga dan benar-benar sama tujuannya untuk menghancurkan kesultanan Turki. Tidak butuh waktu yang lama karena di tahun 1908-nya nih, 1 tahun kemudian ya, kelompok Turki Muda yang ada salah satunya si Mustafa Kemal ini tokohnya ya, dia ini bisa merebut kesultanan Turki dari tangan Sultan Abdul Hamid II. Dan setelah itu Mustafa Kemal juga langsung mendapatkan gelar lagi nih, gengs ya. Diangkat langsung menjadi salah seorang perwira senior, gengs. Pada tahun 1911 ya, Mustafa Kemal ini dikirimkan ke wilayah Libya untuk mempertahankan wilayah Libya yang berada di bawah naungan Turki juga saat itu, untuk menghalau invasi yang dilakukan sama Italia di saat itu. Dan dia ini ya balik lagi jadi pahlawan perang seolah-olah gitu loh. Padahal ya nggak segitu-gitu cemerlangnya juga sih karir militernya dia, karena emang nggak banyak bukti dokumenter sejarah yang menyatakan bahwasannya si Mustafa Kemal ini adalah pahlawan perangnya Turki. Ya dia punya cara-cara tertentu untuk membuat orang tuh yakin kalau dia ini adalah seorang pahlawan nih. Karena sebenarnya setelah di tahun 1911 sampai 1912 nih ya, si Mustafa sendiri ini nggak berdaya di Libya nih, gengs ya. Ya menang enggak, kalah juga enggak sebenarnya. Jadi cuman kayak bertahan aja di Libya gitu. Sampai di Juli tahun 1913 dia ini datang ke Istanbul, Turki untuk meminta gelar kehormatan lagi, gengs ya. Karena dia bilang kalau dialah pahlawan Turki saat itu. Di tahun 1913 itu juga lah dia mendapatkan gelar barunya yaitu Pasha, yaitu jenderal gitu loh. Maka nama dia sekarang menjadi Mustafa Kemal Pasha. Tahun-tahun setelahnya dia ini bertugas di wilayah Sofia, yaitu tepatnya di tahun 1914-nya. Dan dia lagi-lagi ya dengan intriknya dia yang sama, dia bilang kalau dia ini pahlawan, akhirnya dia dapat gelar lagi yaitu Ghozi. Karena di Sofia ini dia katanya berhasil melawan pasukan Yunani yang dalam skala besar gitu. Tapi lu perlu tahu nih, gengs ya, karena sebenarnya pahlawannya Turki itu bukan dia. Karena ada salah satu rekan dia juga yang jenderal juga di Turki ya, namanya Jenderal Fauzi Jakman. Dan dia ini sebenarnya yang pahlawan betulannya Turki. Tapi nih, emang dasarnya si Mustafa ini licik banget, luar biasa ya. Dia ini main underground gitu. Dia itu nyebarin ke beberapa tentara bawahannya. Dia bilang, lu tahu juga kan pada siapa yang mimpin lu pada nih ya, yang bikin kita nggak kalah sama pasukan Yunani itu gua. Tapi gua nggak mau nerima nama itu buat gua sendiri. Biarlah tentara Turki yang semuanya mendapatkan nama yang harum, kata dia gitu kan. Dengan cerita-cerita yang bumbu macam begini nih ya, akhirnya bawahan-bawahannya dia emang setia sama dia gitu ya. Udah makin memuja-muja dia, dan akhirnya berita ini kesebarlah ke warga Turki. Percayalah mereka dengan apa yang ada di medan perang, padahal bukan itu yang sebenarnya. Dan lu juga perlu tahu nih ya, karena emang dia setelahnya dia datang ke Turki lagi menghadap majelis hakim di Turki ya, dan dia minta imbalan, cowok. Pahlawan mana yang mau minta imbalan dari jasanya dia? Dia minta gelar Ghozinya tadi dan juga imbalan sebesar 4 juta lira, gengs. Ditolak langsung sama majelis kan, cuman nama Ghozinya aja yang dikasih dah tuh. Makanya sekarang nama dia nih udah mulai Ghozi Mustafa Kemal Pasha. Masih ada satu gelar lagi yaitu Ataturk. Nanti gue jelasin pelan-pelan, gengs. Dan singkat cerita aja, gengs ya, karena kalau mau diceritain ini karir militernya dia panjang banget, panjang emang ya. Tapi yang jelas si Mustafa Kemal ini akhirnya bisa mendapatkan pucuk pimpinan tertinggi yang ada di negara Turki itu dan merombak total seluruh tatanan politik yang ada di negerinya saat itu ya, menjadi seperti yang dia mau di tahun 1923. Di mana pemimpin terakhir dari Kesultanan Turki yang ada di situ runtuh, gengs ya, dan pucuk pimpinan diambil alih sama si Mustafa Kemal Ataturk ini. Nah sekarang gua akan masuk di masa kepemimpinannya si Mustafa Kemal Ataturk. Luncur. Setelah si Ghozi Mustafa Kemal Pasha, aduh panjang amat ya kita bilang Kemal ya dah. Ini si Kemal ini udah naik di pucuk pemimpinnya Turki nih ya.
dia ini mulai merombak total semua tatanan politik yang ada di saat itu ya. Dimana sebenarnya Turki saat sebelum si Kemal ini naik ya, ini masih mengadopsi gaya politiknya Islam ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Khilafah lah gitu, namanya Khilafah Utsmaniyah atau Ottoman. Dan Mustafa Kemal inilah yang menghancurkan kesultanan terakhir atau kekhalifahan terakhir Islam di muka bumi, gengs. Karena begitu dia naik, langsung tuh dirubah negara Turki yang tadinya kesultanan langsung jadi demokrat atau dipimpin oleh presiden, dan dia mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden. Maka karena itu dia langsung menambahkan satu nama lagi di belakang namanya dia yang udah panjang, yaitu Atatürk, artinya Bapak Pembangunan Turki. Dan hal yang pertama dilakukan sama si Kemal ini ketika dia jadi presiden ya, menghapus segala hukum syariah yang ada di Turki. Tentang hukum waris dihapus. Lalu dia juga menghapus hukum potong tangan, hukum rajam, hukum pancung yang kayak gitu itu dihapus semua, diganti dengan hukum penjara. Dia juga bahkan menghapus yang namanya halal dan haram. Dia itu malah menghalalkan orang-orang minum khamr dimanapun, bebas boleh di Turki. Dan dia juga menghapus hukum zina, sama nih yang tadinya dirajam dan sebagainya cuman dijadi penjara, itu pun kalau dituntut. Kalau suka sama suka boleh-boleh aja sih di zaman dia ini. Bagi sebagian masyarakat yang pemikirannya sekuler, ini tentu menjadi hal yang sangat baik gitu kan. Tapi ya lagi-lagi yang dihapus sama dia ini hukumnya Allah. Jadi ya selalu ada sisi pro dan kontra terhadap sosok Mustafa Kemal sendiri, gengs. Yang paling diingat dari sosok Mustafa Kemal Atatürk adalah ini, gengs. Nih gue ceritain ya. Jadi ada satu kisah di mana dia ini lagi mimpin sebuah rapat bersama dengan kolega-koleganya dia di sebuah hotel mewah nih. Pas dia lagi ngomong nih, tiba-tiba ada suara azan. Di situ dia langsung berhenti, dia bilang, lu pada mikir kalau kita populer? Lu salah, lu denger nih nama orang ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dia bilang gini, kalau lu ngaku lu pada populer, ini orang apa? Dimanapun di penjuru dunia ini dilantunkan azan, nama orang ini selalu disebut. Dia tuh ngerasa Nabi Muhammad ini lebih populer daripada dia. Sementara dia ini adalah orang yang sangat narsistik. Jadi dia langsung di saat itu juga ngomong, makanya mulai besok kita akan hancurkanlah menara-menara masjid itu yang mengumandangkan azan. Dan kita akan ganti azan yang tadinya pakai bahasa Arab, diganti jadi bahasa Turki. Nah, semenjak kejadian dia mendengarkan azan ketika dia mimpin rapat tadi, dia itu langsung benci banget dan keinget sama nama Mustafanya dia nih, gengs. Karena nama Mustafa ini adalah salah satu nama julukan untuk Nabi Muhammad juga, artinya yang terpilih. Dari situ dia nggak lagi mau menyebut nama dia itu Mustafa Kemal, tapi dia mau cuman pakai nama Gozi Kemal Pasha Atatürk doang. Hilang Mustafanya tuh ya. Makanya gue juga nggak mau nyebut dia Mustafa lagi ya, terlalu bagus namanya buat dia. Nah, tentunya keputusan Mustafa Kemal mengganti azan dari bahasa Arab yang benar menjadi bahasanya mereka nih, tentu hal ini mendapatkan banyak kecaman dari para ulama-ulama masyhur yang ada di Turki saat itu. Turki itu kan menganut sistem kekhalifahan gitu ya, sistem yang mengadopsi politiknya agama Islam sebelumnya gitu. Tentunya mereka tahu banget seberapa penting esensi dari si azan sendiri gitu kan. Tiba-tiba diganti, langsung banyaklah protes dan keberatan yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang ada di Turki saat itu. Tapi ya namanya juga si Kemal ini punya basic militer kan pendidikannya gitu ya. Tegasnya kelewatan. Jadi lebih ke arah diktator gitu kalau menurut gua mah ya. Karena siapapun yang menentang saat itu langsung sama dia dipenjara atau bahkan dihukum gantung di tengah-tengah masyarakat langsung, gengs. Bahkan menurut catatan sejarah yang gua baca nih, ada sekitaran 36 ulama besar yang saat itu punya majelis dan juga pengikut yang gak sedikit gitu. Itu langsung dihukum di tiang gantung, gengs. Hubungan pemerintahan Kemal Atatürk dengan para ulama yang ada di Turki ini semakin parah lagi, dimana si Kemal ini punya ide mengganti bahasa utamanya Al-Quran, yaitu bahasa Arab, menjadi bahasa Turki, gengs ya. Dan bahkan ya diterbitin Al-Quran yang bahasa Turki nih kayak begini nih. Gua nggak hoax nih, tapi emang bener ada gitu. Kemal Atatürk emang dikenal sebagai orang yang sangat diktator. Siapapun yang menentang dia pasti langsung dibikin perkara sama dia, entah itu di penjara, bahkan nggak segan-segan dilenyapkan dari muka bumi. Di sisi lain, demokrasi yang dia bawa ke Turki ini sebagian besar orang juga nerima nih, karena menurut orang-orang yang memang punya pemahaman sekuler dan merasa terkekang dengan hukum Islam, mereka ini merasa zamannya si Kemal ini berkuasa ya, Turki ini udah kayak surga dunia. Lu bebas minum minuman keras, lu bebas berjudi, bahkan berzina. Akhirnya di masa kepemimpinannya Kemal Atatürk juga banyak banget para pemuda-pemudi yang kerjaannya mabora-mabora tiap malam ya kan, terus gonta-ganti pasangan
dan bener-bener moralnya tuh mundur parah banget. Sebenarnya Mustafa Kemal saat menjabat sebagai seorang presiden, dia ini udah nikah dan punya istri namanya Latife Usakligil. Di awal-awal foto dokumentasi pernikahannya nih gengs ya, si Latife ini masih mengenakan pakaian yang sangat islami. Tapi nih nikah sama si Kemal kagak tahu deh emang salah pilih apa gimana ya, emang udah nasib juga mungkin ya. Latifah ini mulai bergeser nih pemahamannya. Ya tiba-tiba udah mulai ganti lah jilbabnya dilepas, diganti sama sebuah topi penutup kepala doang yang emang kalau di Turki itu terkenal dengan nama basor tusu. Bukan basor tusuk, gengs. Bahkan ya setelah 1 tahun menikah sama si Kemal ya, yang tadinya masih pakai basor tusu tuh ya, dilepas lah itu. Udah mulai rambutnya bergeriwal kemana-mana. Rambut itu kan kalau di Islam masih aurat, karena memang dulu di Turki nggak boleh atau aib bagi seorang wanita yang menunjukkan rambutnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Karena kan masih kesultanan kan, masih mengadopsi hukum Islam gitu. Tapi di zaman dia nggak dibebasin. Bahkan para gadis-gadis Turki di eranya Kemal Atatürk ini merasa sangat bangga ketika mereka bisa menunjukkan pakaian yang ke ala barat-baratan gitu ya. Mereka tuh merasa sangat populer. Karena memang apa? Si Latife Usakligil ini diperintahkan sama si Kemal untuk menjadi suri teladan bagi para gadis-gadis yang ada di Turki saat itu. Bahkan di forum-forum kenegaraan, seminar-seminar yang dia diundang gitu ya, dia selalu bilang untuk wanita-wanita Turki mengikuti gaya hidupnya dia. Karena emang kalau menurut si Latife ini ya, jilbab ini hal yang tidak diwajibkan bagi seorang muslimah kata dia gitu kan. Jangan dikekang lah, dilepaskan aja gitu. Dibebaskan rambut lu dari jilbab. Duh, gua kok jadi kayak gimana gitu. Latife juga selalu mempromosikan gaya hidup sekuler dan juga menyuarakan slogan-slogan emansipasi, kesetaraan gender. Kayak zaman sekarang nih kita di mari gitu ya. Bukan berarti gue nggak suka sama emansipasi, kesetaraan gender, bukan. Kenapa kesetaraan gender, emansipasi ditariknya ke busana, desain, fashion kayak gitu ya? Karena emang harusnya berbeda penempatan antara wanita dan laki-laki gitu kan. Karena kesetaraan gender itu bukan berarti di situ kalau buat gue pribadi ya. Gue yakin kesetaraan gender itu dari sisi perlakuan, sikap dan seterusnya. Kalau dari busana harusnya tetap berbeda karena emang beda, dibentuk tubuhnya aja udah beda. Nah si Latife selama jadi istrinya Atatürk ternyata nggak lama-lama banget juga gengs ya, udah dirusak akidahnya. Aduh mohon maaf nih ya, gue jadi gimana ya ngebawainnya, tapi emang begitu keadaannya ya. Pernikahan mereka ini hanya bertahan seumur jagung, yaitu 2,5 tahun saja. Karena emang menurut salah satu literatur yang gue baca ya, Madam Latife ini sempat mergokin. Maaf nih, lagi-lagi mohon maaf banget ya, ini ada literaturnya gitu ya, mungkin nanti gua cantumin gitu. Ya, Madam Latife sempat ngelihat bahwasannya suaminya ini punya kelainan seksual, yaitu homoseksual. Sebenarnya mungkin bukan homoseksual, tapi lebih ke arah biseksual, karena emang sosok Kemal Atatürk ini terkenal dengan flamboyan, hidup bebas, pergaulan bebas, dan ya senang-senang mulu hidupnya gitu. Moto yang dia punya bahkan gengs ya, orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa bersenang-senang ketika banyak masalah yang datang setiap harinya. Hal ini juga yang menyebabkan gaya hidupnya si Kemal Atatürk ini emang bener-bener ya hedon banget ya. Bahkan dia ini terkenal sebagai salah seorang peminum kelas berat, dimana dia ini suka banget minum yang namanya ragi. Tapi bukan ragi yang buat tempe, tapi ada sebutannya kalau di Turki itu ragi ya, yaitu semacam alkohol yang diberikan pemanis buatan gitu. Si Kemal Atatürk bisa menghabiskan sekitar 0,5-1 liter ragi tiap harinya gengs. Dan hal ini terus dilakukan selama 20 tahun terakhir dalam hidupnya dia. Jadi selama dia menjabat sebagai seorang presiden, dia juga ini secara terang-terangan publik orang bisa lihat langsung gitu kalau dia itu minum alkohol. Karena buat dia merupakan sebuah aib jika seseorang menyembunyikan perbuatan maksiatnya. Jadi buat dia tuh maksiat itu harus ditontonin, harus ditunjukin bahkan ya. Gesrek banget sih sebenarnya, tapi ya gimana emang gitu orangnya gitu loh. Dan di saat itu juga banyak orang-orang yang memang udah mulai jadi pecintanya dia karena merasa Turki ini jadi lebih bebas, lebih modern gitu ya. Pembangunan yang dilakukan sama si Atatürk juga emang nggak sedikit. Ada beberapa gedung yang dibangun sama dia, jalanan dan seterusnya. Mungkin ya bagi sebagian orang yang mendukung gaya hidupnya dia, wah keren banget nih, panutanku banget nih. Tapi sebagian lainnya bahkan sangat menentang, terutama ketika dia menjadikan Masjid Hagia Sophia ini menjadi museum dan menggantikan juga majelis-majelis taklim yang ada di Turki ini yang besar-besar ya, markasnya diambil alih negara dan dijadikan tempat lokalisasi. Bayangin. Kemal Atatürk juga dikenal sebagai sosok yang sangat-sangat sombong karena begitu dia jadi seorang presiden nih, hal yang pertama dia lakukan adalah mengumpulkan semua tentaranya dia nih ya, terutama tentara-tentara ex-kekhalifahan. Dan ketika tentaranya ini semuanya udah berbaris di tengah lapangan ya, dia naik podium dan dia ngomong, "Hey semuanya kalian, sekarang siapa yang sedang kalian takuti?
Tuhanmu atau aku, kata dia gitu. Mereka menjawab, Andalah yang kami takuti saat ini. Dan ketika dengar jawaban itu, lu tahu Kemal langsung ngadep ke belakang ya, di mana ada menteri-menterinya, dan dia tersenyum puas di situ dan nantang Tuhan secara terang-terangan. Ini mah kalau begini, ya mungkin hal-hal inilah yang kemudian mendatangkan azab ataupun ya siksaan yang cukup mengerikan dan tragis buat akhir hayatnya si Kemal Atatürk. Nah, sekarang gue akan cerita ini gimana akhir hayatnya Atatürk. Apa sih yang akhirnya menimpa dari seorang Kemal Atatürk ini, gengs ya? Luncur. Rasa sakit yang diderita Atatürk ini sebenarnya awalnya adalah gejala penyakit ringan, karena dia ini merasa gatal-gatal di sekujur tubuhnya, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, tapi gatalnya, gengs ya. Dan itu rasanya sangat panas menurut dia. Makanya dia gegarukan mulai ya. Lu bayangin dah ya, seorang presiden mana yang kalau lagi keluar ngegaruk-garuk kan jadi nggak berwibawa lagi gitu ya. Mohon maaf nih ya. Dan penyakit ini diperparah dengan beberapa penyakit lainnya yang juga hinggap di tubuhnya Kemal Atatürk yang udah mulai renta juga. Di tahun 1937, rakyat ini mulai menyadari bahwasannya presiden yang mereka puja-puji udah mulai tua dan sakit-sakitan nih, gengs ya. Dimana saat perjalanan menuju sebuah kota, dia itu lagi mau ada kunjungan gitu ya, dia ini nggak jadi ke sana dan langsung balik arah ke arah Ankara, ibu kota Turki saat itu, untuk mendapatkan sebuah perawatan medis di mana dia mengalami sebuah serangan penyakit yang misterius dan tiba-tiba saat itu. Akhirnya dibawalah ke kota Ankara mendapatkan perawatan medis. Baru diketahui oleh tim dokter di Ankara bahwasannya tubuh Kemal Atatürk ini sudah dihinggapi sebuah penyakit, yaitu sirosis hati. Dimana ini biasanya penyakit yang terjadi karena memang banyaknya konsumsi alkohol ataupun minuman-minuman dengan pemanis buatan semacamnya lah pokoknya, sehingga hatinya ini udah nggak berfungsi secara normal. Dan hal ini sebenarnya udah ditunjukkan dengan gejala gatal-gatal dari sekujur kulitnya si Atatürk, karena memang sebenarnya nih fungsi hati itu salah satunya untuk menyaring racun kan ya. Jadi ketika racun-racun yang ada di dalam tubuh ini nggak berhasil disaring sama hati yang seharusnya gitu ya, ini mulailah lari ke arah kulit. Biasanya orang yang punya penyakit hati ini punya juga penyakit kulit. Dan di periode yang sama juga, di ending-ending tahun 1937 ya, si Kemal Atatürk ini juga didiagnosis menerima penyakit-penyakit lainnya seperti ginjal, liver, dan juga malaria, gengs ya. Bahkan ada satu penyakit lainnya yang sebenarnya kalau buat gue ini merupakan sebuah aib yang luar biasa, apalagi bagi seorang presiden. Karena Kemal Atatürk juga diketahui punya penyakit Neisseria gonorrhea ataupun raja singa dan juga sipilis, sehingga makin parah lagi kondisinya Atatürk di saat itu ya. Dan dia tuh udah bisanya cuma berbaring doang, keteriakan, gatel, dia gegaruk. Pokoknya setiap dia gatel terus dia garuk pakai kukunya nih ya, kulitnya terkelupas. Bahkan ya ada satu kondisi di mana hidungnya dia ini nggak bisa berhenti mengeluarkan darah, gengs ya. Dan ada beberapa fakta lainnya yang gue dapetin dari beberapa literatur. Kemal Atatürk nih ketika sakit ini pernah satu waktu ya, banyak cairan yang menggelembung di daerah sekitaran perutnya gitu, karena emang hatinya udah nggak berfungsi kan. Lalu tim dokter kepresidenan Turki saat itu mengambil inisiatif untuk mengeluarkan cairan tersebut dengan cara menusuk di bagian perutnya untuk mengeluarkan cairan tadi, gengs ya. Ketika dilakukan itu, bukan cairannya yang keluar, gengs ya, malah perutnya yang jadi busuk dan makin menggelembung lagi. Mohon maaf nih ya. Nah, salah satu kesaksian juga ya bahwasannya si Atatürk ini sempat merasa dirinya ini luar biasa panas, dan dia saat itu marah-marah sama staf-staf dia yang ada di istana, dan dia nyalahin struktur bangunan istananya yang katanya buat dia tuh merasa pengap, dan akhirnya suhu yang dirasakan nih sangat panas di tubuhnya dia, hampir sama dengan ketel yang diisi air panas ya, mungkin sekitaran 40 lebih ya panasnya. Dimana ya normalnya harusnya trombosit-trombosit yang ada di tubuhnya dia juga akan pecah tuh kalau udah terlalu panas begitu. Tapi ini kagak, gengs ya. Emang kayak bener-bener sama Allah tuh nggak tahu ya, kayak dibalas mungkin ya perilakunya dia semasa dia jadi presiden. Bahkan dia sempat minta beberapa dinas pemadam kebakaran di Turki ya untuk datang bergantian ke istananya dia nih ya, dan menyirami air istananya selama 24 jam penuh. Walaupun ini hal yang aneh, tapi kan yang minta presiden mau kagak mau nurut, padahal kan itu pemadam kebakaran, dan berharap istananya akan berubah suhunya menjadi dingin, katanya sih gitu. Tapi kagak, gengs ya. Yang ada si Atatürk ini malah makin merasa kepanasan ditambah rasa gatal yang sangat mengganggu. Karena merasa frustasi pemadam kebakaran ini nggak jadi solusi buat dia, akhirnya Atatürk minta sama pesuruh-pesuruhnya dia untuk membawa dirinya ke tengah lautan, gengs ya. Dibawalah ke tengah lautan. Taunya di tengah laut tambah panas tubuhnya dia. Ya bukan berarti banyak air jadi adem gitu loh.
Karena laut itu kan kagak ada pepohonan, mohon maaf ya, di tengah laut tuh ya panas, matahari langsung nyemprot. Akhirnya karena merasa laut ini juga tidak membuatnya dingin, dia minta balik lagi ke istana. Dan ketika dia sampai di istana, dia langsung memberikan instruksi kepada seluruh pembantu-pembantu yang ada di istana ya, untuk secara bergiliran dan rutin memasukkan potongan-potongan es batu ke dalam selimut tidurnya dia. Karena emang maha suci Allah ya, Allah tuh kayak lagi ngasih lihat ke dia nih, siapa yang kamu takutkan sekarang nih, dibalikin sama Allah kali. Aduh gue merinding ya Allah, astagfirullah. Secara logika gitu ya, kita di AC aja 18 derajat udah dingin gitu ya, apalagi kalau AC lu daikin tuh, waduh dingin banget itu ya. Lah ini di dalam selimutnya langsung dimasukin berbaskom-baskom es batu gitu ya, malah tambah panas. Dan akhirnya dia makin menjerit dan makin kencang jeritannya, bahkan sampai kedengeran ke seluruh area yang ada di istana, gengs. Menurut beberapa literatur yang gue baca juga, kondisi tubuhnya Ataturk di masa tuanya ini benar-benar cuman kayak tulang sama kulit doang gitu. Cahaya di mukanya pun udah nggak ada sama sekali. Wibawa yang dia bangga-banggakan, semua prestasi dia nggak ada gunanya. Sampai akhirnya di September, tepatnya pada tanggal 26 September 1938, akhirnya dia jatuh pingsan. Tak, pingsan gitu ya. Tak, ada taknya nggak tuh? Ya dia akhirnya nggak kuat lagi, dia pingsan 48 jam pingsan total, kagak bangun-bangun tuh 48 jam ya. Sampai akhirnya kemudian dia bangun, tapi dengan kondisi gila. Dan sampai akhirnya di tanggal 9 November 1938, Kemal Atatürk gak berdaya melawan penyakitnya, gengs ya. Karena dia ini diketahui pingsan kembali lebih dari 36 jam. Sampai tepatnya pada tanggal 10 November 1938, seorang tokoh yang ditakuti sebagai diktator, orang yang menganggap dirinya sebagai presiden seumur hidup dan sebagainya, ini benar-benar dinyatakan meninggal dunia. Buruknya hubungan antara Kemal Atatürk dengan para ulama yang ada di Turki, hal ini menyebabkan lebih dari 8 hari mayatnya ini tidak dimandikan, bahkan tidak disolatkan. Dan menurut beberapa pengakuan orang-orang yang lihat langsung gitu ya, mohon maaf ya, jenazahnya si Kemal Atatürk ini mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Memang karena banyak banget luka dari tubuhnya dia ini yang nggak bisa kering lagi, dan itu mengeluarkan nanah dan bau yang sangat-sangat busuk. Sampai akhirnya di hari ke-9 setelah dia meninggal dunia nih ya, baru salah seorang adik perempuan dari Kemal Atatürk ini, dia minta untuk supaya jenazah kakaknya ini dimandikan dan disolatkan. Karena dia bilang sama orang-orang nih kalau kakaknya ini masih Islam, katanya gitu ya, walaupun Islamnya nggak tahu KTP doang atau gimana, gua nggak ngerti. Karena semua tindakan dan keputusan yang diambil sama Kemal Atatürk ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan hukum Islam. Jadi gua nggak bisa bilang kalau dia ini adalah seorang muslim yang taat. Kalau dia emang seorang muslim, gampang katanya lah ya, gak mungkin seorang muslim yang baik ini benci sama nabinya sendiri, itu mustahil. Sampai mendengar pengakuan yang disampaikan oleh adenya si Kemal Atatürk ini, baru disolatkan di hari ke-9 setelah dia meninggal gitu ya. Tapi masalahnya nggak berhenti sampai di situ. Setelah udah dimandiin, disolatin, mau dikubur, ini gua nggak tahu, terus terang ya, gua nggak tahu ini hoax atau enggak. Tapi yang jelas gue membaca beberapa literatur dan gak sedikit bahkan ya dokumentasi yang bilang kalau si Kemal ini nggak bisa dimakamkan secara normal. Karena ketika jenazahnya si Kemal Atatürk ini masuk ke dalam liang lahat, tiba-tiba terpental, cowok, lu kebayangkan terpental kayak yang di sinetron Indonesia yang masuk ke gilingan semen itu loh. Walau lah ya, gue nggak tahu ini kebenarannya gitu, tapi yang jelas dari literatur yang gue baca begitu katanya, kepental, dan ini dicoba terus berkali-kali selalu terpental. Hal ini tentu merepotkan orang-orang yang mau nguburin jenazahnya si Kemal Atatürk tadi ya, seolah-olah tuh ditolak sama bumi, gengs. Akhirnya jenazahnya dia ini dibawa ke sebuah bukit yang ada di kota Ankara, dan di sana jenazahnya ini nggak dikubur, melainkan ditiban menggunakan batu-batuan bukit yang berat-berat, coy. Karena setiap jenazahnya nyentuh ke tanah katanya sih ya, ini Allahualam, balik lagi gue nggak tahu terus terang ini bener atau enggak, tapi yang jelas katanya gitu. Setiap nyentuh ke bumi ini akan langsung terpental otomatis gitu ya. Dan setelah 15 tahun kemudian baru ya tulang belulangnya si Kemal Atatürk ini dibawa kembali untuk ditaruh di sebuah museum, yaitu tepatnya di Museum Etnografi yang ada di kota Ankara, Turki. Dan di situ pula dia tidak dimakamkan. Jadi lebih tepatnya dia ini hanya dibaringkan di sebuah peti dari marmer gitu ya, seberat 44 ton untuk menahan tulang belulangnya si Kemal Atatürk ini. Bahkan dari dokumenter yang ada dan juga kesaksian orang-orang yang pernah mengunjungi makamnya, katanya, gue nggak tahu ini benar atau hoax, tapi yang jelas
banyak yang mengaku masih mencium bau busuk dari si Kemal Atatürk sampai dengan saat ini. Loh alam, gue nggak tahu, gue belum berkunjung ke sana, mudah-mudahan someday gue bisa ke sana. Tapi yang jelas nih geng, saya menurut pemantauan dari gue sendiri dan tim Aquilas Room juga ya, karena emang ya dari semua presiden Turki yang ada, kalau yang udah meninggal tuh rata-rata dikubur normal. Tapi untuk si Atatürk ini sendiri, makamnya itu nggak ada di dalam tanah, melainkan adanya di atas tanah. Jadi ya balik lagi, mau percaya mau enggak, ya itu silakan, hak masing-masing. Gue sebagai orang yang masih percaya dengan ketuhanan, ya gue masih menganggap Allah itu sebagai Tuhan gue, ya gue mungkin percaya namanya azab Allah itu nyata, gengs, di dunia maupun di akhirat. Apalagi nanti di akhirat, nggak tahu gue ya. Tapi yang jelas gengs ya, ini dari sosoknya si Kemal Atatürk ini memang terbagi menjadi dua kubu atau dua bagian lah, orang yang pro dan juga yang kontra. Di sini kita sama-sama belajar tentang sejarah yang ada. Yang jelas tokoh ini eksis, nyata, dan ya layak untuk kita baca biografi, profil dan sebagainya. Karena kalau lu sekarang nanya, misal lu punya teman orang Turki ya, lu tanya tentang Atatürk, dan dia tuh bisa jadi bahkan memuja-muji dari si Atatürk sendiri sebagai bapak modernisasinya Turki, terutama orang-orang yang memang punya pemahaman sekuler, yang punya kesenangan terhadap kebebasan dan juga lebih tertarik ke arah yang ke barat-baratan, pasti sangat mencintai sosok dari si Kemal Atatürk sendiri. Sementara untuk orang-orang yang memang berpegang teguh dan berharap dinasti Islam di Turki ini kembali bangkit, ya mereka tentunya tidak akan suka dengan sosok si Kemal Atatürk, karena buat mereka orang inilah yang merusak khilafah Islam terakhir di muka bumi, yaitu Kesultanan Utsmani di Turki sana, gengs. Kalau menurut kalian gimana nih, gengs ya? Ada di sisi yang pro ataupun yang kontra? Karena balik lagi, nggak selamanya orang yang buruk sekalipun buruk semua, enggak. Tentunya ada sisi-sisi positifnya. Oke gengs, jadi mungkin itu yang bisa disajikan oleh Aquilas Room kali ini tentang sosok dari Gazi Mustafa Kemal Pasha Atatürk tadi ya gengs ya. Aquilas Room hanya menyajikan berdasarkan literatur-literatur yang kami temukan dan kami percaya atau menjadi keyakinan kami. Terima kasih buat Dania yang udah request mengenai Atatürk ini, dan buat kalian yang mau request boleh banget kolom komentarnya Aquilas Room selalu terbuka untuk kalian, ataupun main ke Instagram Aquilas Room nih @aquilas_room. Gue juga mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir, dan buat yang belum subscribe ya gengs ya, karena di channel ini kita akan banyak bahas kisah-kisah seru lainnya ya gengs ya. Akhir kata dari gue, stay safe, stay healthy, and see you in the next video.